Selain terkenal dengan makanan khasnya, Kecamatan Kelua juga terkenal dengan wisata religinya, yaitu makam Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Makam Syekh Muhammad Nafis merupakan salah satu dari 9 situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Tabalong yang terletak di Desa Binturu, Kecamatan Kelua. Syekh Muhammad Nafis pada masanya sangat berperan besar dalam penyebaran dan dakwah agama Islam di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Tabalong. Selain itu juga beliau memiliki andil besar dalam perjuangan melawan penjajah di Kabupaten Tabalong. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari lahir pada masa Kesultanan Banjar di Martapura pada tahun 1735 dan meninggal dunia di Kelua pada tahun 1812. Ia adalah salah seorang ulama Banjar yang cukup dikenal sebagai tokoh sufi yang tegas dalam melawan segala bentuk penindasan. Di samping dikenal sebagai ulama yang ahli di bidang fikih, ia juga ahli dalam bidang tasawuf. Ia telah menulis sebuah kitab yang berisi tentang ajaran-ajaran tasawuf dengan judul Ad-Durrun Nafis. Kitab ini banyak didiskusikan dan diperdebatkan karena materi-materi yang dianggap kontroversi oleh para ulama fikih. Nama lengkap dari ulama ini adalah Muhammad Nafis bin Idris bin Husin. Ia berasal dari keluarga bangsawan Banjar yang garis silsilah dan keturunannya bersambung hingga Sultan Suryansyah. Sultan Suryansyah merupakan Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam, yang dahulu bergelar Pangeran Samudra. Pada mulanya makam Syekh Muhammad Nafis tidak terlalu dikenal dan tidak terlalu banyak peziarahnya, karena makam tersebut terletak di tengah hutan Desa Binturu dan tidak terbuka untuk umum, sehingga hanya segelintir peziarah yang datang berkunjung. Sekarang saya sedang bersama bapak-bapak pengelola makam Syekh Nafis yang ada di Desa Binturu, Kecamatan Kelua. Hari ini saya ingin menanyakan bagaimana mengenai tentang makam Syekh Nafis di sini. Bisa diceritakan Pak, awal mula terbentuknya makam ini? Kenapa bisa banyak penziarah yang datang di sini? Oh ya, terima kasih Bu ya. Pertama kali makam Syekh Muhammad Nafis sebelum tahun 2000 itu penziarah di sini hanya secara diam-diam. Bahasanya orang-orang di sini pun kadang-kadang belum mengetahui di sini letak makam wali Syekh Muhammad Nafis. Sebenarnya sebelum tahun 2000 itu banyak sudah orang yang ingin membuka makam ini. Bahasa membuka itu bahasanya supaya makam ini bisa diziarahi dan terkenal di seluruh kawasan Indonesia. Jadi dengan demikian kemungkinan sebelum tahun 2000 itu beliau belum bisa mengizinkan, mungkin itu bahasa kami ya. Terus setelah tahun 2000 dengan prakarsa inisiatif pemerintah daerah, pada waktu itu bupatinya Bapak Haji Nur Aidi, beliau berkoordinasi dengan tokoh masyarakat di sini sehingga akhirnya dapat dibuka makam ini. Dari itu setiap tahun diperingati haulan, sehingga dengan terkenalnya orang penziarah sampai hari ini penziarah itu cukup lumayan banyak. Kadang-kadang hampir 1 minggu itu bisa 3 malam, bisa 2 malam, ada yang nginap dan penginapan sederhana kami siapkan. Jadi malah penziarah itu ya ada yang dari Jakarta, dari Jawa, itu ada yang bisa bahasanya itikaf nginap lah di sini. Ada juga yang dari Malaysia, itu dari Brunei, dari Malaysia, banyak yang datang ke sini, bisa sampai 1 bis mereka. Setelah kami tanyakan apa hubungannya beliau ini, karena di sana diajarkan kitab Ad-Durrun Nafis ini di sana, tapi beliau karena mengetahui di mana dimakamkannya pengarang kitab itu, jadi mereka mau mengetahui oh di sini letaknya, baru mereka tahu bahwa itu
di sini makamnya Syekh Muhammad Nafis itu. Terakhir nih Pak, saya mau nanya harapan Bapak untuk pengembangan atau peningkatan makam Syekh Muhammad Nafis ini, harapan Bapak seperti apa untuk selanjutnya? Harapan kami dari pengelola juga, insya Allah mungkin dari panitia dan masyarakat Binturu dan Keluak pada umumnya, yang terpenting bagi kami di sini adalah yang pertama menyenangkan kepada penziarah, supaya penziarah datang ke sini dalam artian senang. Dalam artian senang itu di sini Bu ya, tidak ada minta-minta. Yang pertama, biaya parkir kami tidak ada patokan satu mobil di sini, kendaraan roda 2 sini tidak ada. Kesukarelaan orang yang memberi, dan hasil parkir itu dibagi rata siapa yang jaga parkir hari itu yang pertama harapan kami. Yang kedua, kami terus meminta kepada pemerintah daerah untuk membimbing baik secara rutinitas, artinya bimbingan itu dalam artian kalau memang kami kurang pas di sini berikan bimbingan lebih lagi, kalau misalnya ada bantuan-bantuan yang memang khususan untuk diberikan bantuan untuk kebaikan, pembangunan, kemaslahatan makam inilah. Insya Allah apa yang dibantu itu akan kami teruskan dan kami laksanakan sesuai dengan harapan. Makam ini biasanya ramai dikunjungi ketika peringatan hari-hari besar agama Islam. Dan puncak dari jumlah peziarah adalah ketika haul beliau yang bisa mencapai ribuan jamaah. Setiap harinya selalu ada saja peziarah yang datang, sehingga makam Syekh Muhammad Nafis tidak pernah sepi. Akan selalu terlihat aktivitas peziarah di sana. Terus saksikan Ragam Tabalong, karena kami akan terus mengeksplor ragam wisata dan ragam budaya yang ada di Kabupaten Tabalong, hanya di TV Tabalong, TV kebanggaan Bumi Sara Bakawa.